Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah I'm fine. Teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Ines dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sholih dan sholihah SMP Hidayahullah. Hari ini kita akan membahas tentang menyajikan teks persuasi. Dalamnya itu ada langkah-langkah bagaimana caranya menyusun teks persuasi. Di pertemuan hari ini, Bu Ines mengambil dari KD 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan. Baik, teman-teman sudah bisa menyiapkan buku bahasa Indonesianya di halaman 150. Kita simak pembahasannya bersama-sama ya teman-teman. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, berikut adalah langkah-langkah menulis paragraf persuasi. Yang pertama, teman-teman observasi objeknya. Teman-teman bisa membaca, mewawancara, atau menonton hal-hal yang sedang booming nih. Kira-kira objeknya apa ya yang akan teman-teman tulis menjadi paragraf persuasi? Misalnya untuk menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan topik paragraf berdasarkan objek. Nah, setelah teman-teman menentukan objek, teman-teman sudah bisa nih menentukan topik atau yang akan menjadi judul dalam paragraf persuasi teman-teman. Lalu yang ketiga, membuat kerangka karangan. Jika teman-teman menyusun paragraf persuasi, teman-teman bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu. Misalnya yang menjadi tesisnya itu kira-kira apa ya? Lalu argumentasinya akan diisi dengan apa, dan yang terakhir itu bisa teman-teman persiapkan atau membuat kerangka tentang rekomendasinya. Lalu teman-teman sudah bisa menyusun kalimat utama dengan baik dan benar. Dalam tesis itu teman-teman bisa menyusun kalimat-kalimatnya terlebih dahulu sebelum akhirnya teman-teman kembangkan menjadi paragraf persuasi yang utuh. Setelah menyusun kalimat utama, teman-teman sudah bisa menyusun kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama tersebut. Lalu, membuat kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu atau kalimat persuasif sebagai kesimpulan. Pertama, teman-teman buat tesis terlebih dahulu, lalu menyusun argumentasinya. Lalu yang terakhir teman-teman menyusun rekomendasinya atau yang di dalamnya itu terdapat kalimat persuasif. Dan yang terakhir teman-teman bisa mengembangkan kerangka paragraf tersebut menjadi paragraf persuasi. Begitu teman-teman langkah dalam menyusun teks atau paragraf persuasi. Baik teman-teman, jika teman-teman bingung bagaimana sih contoh dari kerangka teks persuasi, berikut Ustazah Ines jelaskan ya. Baik, Ustazah Ines di sini membuatnya atau topiknya adalah tentang bahaya narkoba. Tesis yang Ustazah Ines contohkan adalah
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, tesis sudah terbentuk, sekarang kita sudah bisa menentukan argumen apa yang akan disampaikan atau argumen apa yang akan ditulis di dalam teks persuasi. Penggunaan terus-menerus dan berkelanjutan akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi atau yang bisa disebut juga dengan kecanduan. Ini adalah contoh argumen di dalam teks bahaya narkoba. Nah, selanjutnya ini ada argumen kedua, teman-teman. Dampak yang paling fatal dari penyalahgunaan narkoba ini adalah overdosis yang mengakibatkan kematian. Lalu, ada lagi teman-teman argumen yang ketiga. Sampai sekarang, belum ada pengobatan yang efektif untuk para penderita pemakai narkoba yang besar. Baik teman-teman, ketika kita membuat paragraf persuasi, kita bisa menyisipkan argumen-argumen yang lebih banyak. Itu akan membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca paragraf persuasif yang sudah teman-teman buat. Ketika sudah berhasil menyusun tesis dan argumennya, kita sudah bisa lagi teman-teman menyusun rekomendasi. Nah, rekomendasinya adalah untuk itu, apapun alasannya dan sebabnya, jangan pernah mengkonsumsi obat terlarang tersebut, apalagi hanya untuk pergaulan semata. Karena narkoba hidup malu, mati pun malu. Sama sekali tidak ada manfaat dari pemakaian narkoba itu sendiri. Baik, Ananda Soli dan Solihah SMP Kedaurah itu adalah contoh kerangka paragraf persuasif yang sudah Bu Ines buat. Ketika teman-teman ingin menyusun teks persuasi, teman-teman bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu seperti tadi yang sudah Ustazah Ines contohkan. Ketika teman-teman sudah menyusun kerangkanya, teman-teman bisa memperluas lagi cakupan atau bahasan yang akan teman-teman buat. Jadi bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman melalui kerangka-kerangka yang sudah sebelumnya teman-teman buat. Baik teman-teman, itu yang dapat Ustazah Ines sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.